Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Romauli Syahaan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan sumber hikmat bagi kita pada hari ini. Hari Jumat 7 Maret 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami boleh memasuki hari ini. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, hari ini pun Engkau akan menyertai dan memberkati kami. Oleh sebab itu, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang menuntun dan memelihara kehidupan kami seperti yang Engkau kehendaki. Sebab itu kami mau belajar dalam firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Berikan kepada kami hikmat untuk mengerti setiap firman-Mu yang ditaburkan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan mampukan kami juga Tuhan untuk dapat menjadi pelaku firman yang setia dalam kehidupan setiap hari. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Jumat 7 Maret 2025, tertulis dalam kitab Filipi 2 ayat 12. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Onpe hamu nahina holongan, songon toktong ni pangoloyon muna nasay laon, unang holan jupa di hamuna au. Lam songonima dina padaw-daw au. Mardongan biar dohot lomos ni roha, ulahon hamuma haluaon muna. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang yang berintegritas akan melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Bukan karena dilihat orang, bukan karena dilihat pemimpinnya, bukan karena mengharapkan sesuatu dari apa yang ia kerjakan, pujian, sanjungan, atau apa misalnya. Tetapi dia menunjukkan sikap yang penuh tanggung jawab di dalam melakukan tugas dan pekerjaannya. Bukan karena disuruh-suruh, bukan karena diperintah, tetapi didorong oleh keinginan hati yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Lalu orang yang bertanggung jawab, yang berintegritas, akan melakukannya dengan penuh sukacita, tidak dengan bersungut-sungut, apalagi sampai marah, karena ia merasa pekerjaan itu sangat tidak adil. Dia merasa dirugikan waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam sukacita, di dalam kesungguhan, dia melakukannya dengan taat dan tentu dengan riang dan gembira. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikianlah kita sedang mengerjakan keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, maka mautlah yang menjadi bagiannya. Tetapi karena begitu besar kasih Allah kepada kita, Dia telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus untuk menggantikan kematian kita di dalam kematiannya di kayu salib, dan memenangkan kita di dalam kemenangannya mengalahkan maut. Kemenangan Yesus Kristus atau kebangkitan Yesus Kristus memenangkan kita dari belenggu dosa. Kebangkitan Yesus Kristus membenarkan kita dari orang yang berdosa
menjadi anak-anak yang dipilihnya. Oleh sebab itu saudara-saudara, keselamatan telah dikerjakan Tuhan, dan tentu itu sudah menjadi milik kita. Bagaimanakah kita mempertahankannya? Renungan kita pada hari ini sangat jelas dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ketaatan adalah cara kita untuk tetap melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Ketaatan adalah cara yang tepat untuk mengerjakan keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar berarti kita mengingat apa yang kita kerjakan bukan untuk diri kita, tetapi untuk Dia yang telah datang menjadi juru selamat yang menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Bukan saja seperti waktu aku masih ada atau masih hadir, itu kata Paulus. Artinya jangan karena dilihat, jangan karena pemimpinnya ada, tetapi tetaplah kerjakan di dalam takut dan gentar. Tetaplah kerjakan di dalam ketaatan dan kesungguhan hati yang mencintai. Tentu ini semua kita lakukan karena Tuhan telah lebih dulu melakukannya kepada kita. Tuhan telah mengerjakan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itulah sebagai respon atas kebaikan Tuhan kepada kita, kita pun melakukannya di dalam kehidupan dengan penuh sukacita, dengan tidak bersungut-sungut, apalagi berbantah-bantahan. Saudara, marilah kita mengerjakan keselamatan kita sebagaimana Tuhan telah mengerjakan keselamatan itu dalam kehidupan kita. Dengan melakukan semua tugas tanggung jawab kita, dengan melakukan segala perintah Allah di dalam takut akan Tuhan, di dalam cinta kasih yang besar kepada Tuhan, agar apa yang telah dikerjakannya tidak menjadi sia-sia. Karena apa saudaraku? Karena memang berkat telah diberikan Tuhan, dan pasti berkat-berkat lain pun akan ditambah-tambahkan di dalam kehidupan kita jika kita tetap hidup dengan setia dan melakukan perintahnya dengan hati yang penuh sukacita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita senantiasa untuk dapat melakukan segala sesuatu pekerjaan kita seperti mengerjakannya kepada Tuhan. Jika demikian, maka hati kita akan jauh dari rasa sungut-sungut, dari rasa marah, kesal, dan lain sebagainya. Dan kita tidak akan merasa ketidakadilan terjadi atas hidup kita, melainkan kita akan menikmati apa yang telah kita kerjakan dan terus menikmati apa yang menjadi bagian kita. Yakinlah saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita melakukannya semuanya seperti kepada Tuhan, maka tidak akan ada yang sia-sia. Karena Tuhan menjamin segala berkat sukacita akan semakin ditambah-tambahkan di dalam kehidupan orang-orang yang setia. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami lebih baik lagi. Berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan kami. Mampukanlah kami melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah semua pekerjaan kami kerjakan di dalam hati yang taat, hati yang menyembah kepadamu. Sehingga kami yakin dan percaya segala yang kami kerjakan pasti akan berhasil dan berbuah dengan baik. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang bergumul dalam kehidupannya, dan juga mereka yang berduka cita. Engkau yang memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan dan keteguhan hati, serta pengharapan dan penghiburan bagi mereka. Biarlah hatinya selalu percaya dan tetap setia hanya kepadamu saja. Kami pun berdoa bagi mereka yang sedang sakit, kiranya Tuhanlah yang memulihkan dan yang menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakitnya. Terlebih-lebih imannya, biarlah Engkau yang memulihkan, agar mereka tetap percaya dan dapat melihat betapa baiknya Engkau Tuhan, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan dan semua keluarga kami, harapan-harapan kami, biarlah Engkau yang menolong kami untuk tetap dapat mensyukurinya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.